Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Farmasi A yang beranggotakan Adelina, Mutia, Indah, dan juga Resna. Di sini saya akan menjelaskan materi patologi mengenai hipertensi. Di sini ada definisi di mana hipertensi itu kalau secara singkatnya itu hiper itu adalah kelebihan dan tensi itu adalah tekanan darah. Jadi hipertensi itu meningkatnya atau kelebihannya tekanan darah. Kalau sesuai dengan slide ini, hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah baik sistoliknya maupun diastolnya. Yang normalnya itu tekanan sistolik itu 140 mmHg dan juga diastolnya itu 90 mmHg. Nah, di sini terdapat klasifikasi dari hipertensi, bahwa hipertensi itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada prahipertensi. Prahipertensi ini jadi tekanan darah sistolnya itu dia berada di rentang 120 sampai 139. Sedangkan diastolnya itu berada di rentang 80 sampai 89. Nah, pada kondisi ini, seseorang yang pada kondisi prahipertensi ini biasanya orang yang lebih beresiko itu lebih tinggi terkena hipertensi. Kemudian di sini ada hipertensi tingkat 1 di mana tekanan darah sistoliknya itu di rentang 140 sampai 159 dan diastolnya itu di rentang 90 sampai 99. Nah, pada seseorang yang pada kondisi seperti ini, tekanan darah pada kondisi ini, maka dia itu memerlukan pengobatan agar tidak terjadi kerusakan organ-organ yang lebih parah. Kemudian yang ketiga ini ada hipertensi tingkat 2 di mana tekanan darah sistoliknya itu dia melebihi dari 160 dan tekanan darah diastolnya itu melebihi dari 100. Nah, orang pada kondisi tersebut itu memerlukan obat, harus diberikan obat agar tidak menimbulkan masalah baru dan dapat teratasi. Kemudian yang terakhir ada hipertensi kritis di mana tekanan darahnya itu dia tiba-tiba melebihi 180 sampai per 120. Nah, pada kondisi ini haruslah sesegera menghubungi dokter. Nah, di sini ada juga klasifikasi hipertensi berdasarkan bentuknya. Nah, hipertensi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2, ada sistol dan diastol. Nah, hipertensi sistolik ini dia mengalami peningkatan tekanan darahnya itu jadi pada hipertensi sistolik itu tekanan darah sistolnya itu meningkat, tetapi yang diastolnya tidak meningkat gitu. Nah, biasanya ditemukan pada usia lanjut atau pada orang-orang yang sudah lansia. Kemudian yang kedua ada hipertensi diastol di mana hipertensi ini yang terjadi peningkatannya itu adalah tekanan darah diastolnya, tetapi tekanan darah sistolnya dia tidak mengalami peningkatan dan biasanya ditemukan pada anak-anak dan juga pada orang-orang yang dewasa. Nah, di sini ada beberapa penyebab terjadinya hipertensi gitu. Terbagi menjadi 2, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini dia terjadi karena adanya peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol homeostatik normalnya.
Tetapi pada umumnya penyebab hipertensi primer ini karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang tidak teratur, kurangnya berolahraga, dan lain-lain. Sedangkan hipertensi sekunder ini, tekanan darah tingginya itu karena adanya atau dipicu suatu kondisi atau penyakit. Nah, pada hipertensi sekunder ini hampir semua hipertensi sekunder itu berhubungan dengan gangguan sekresi hormon dan juga fungsi ginjalnya. Kemudian di sini ada gejala yang ditimbulkan pada penyakit hipertensi. Sebenarnya gejala dari hipertensi itu tidak terlalu ditimbulkan gitu. Dia terlihat setelah 10 sampai 20 tahun gitu, baru terlihat gejalanya. Nah, pada umumnya gitu, orang-orang tahu dia mengalami hipertensi itu karena sudah dilakukan general check up gitu, sehingga dia tahu terkena hipertensi atau tidak. Namun gejala-gejala yang biasa ditimbulkan pada orang-orang yang mengalami penyakit hipertensi, diantaranya yang pertama ada sakit kepala dari ringan sampai yang berat. Kemudian yang kedua pusing yang disertai mual, bahkan terkadang juga ada yang sampai muntah. Kemudian yang ketiga nyeri tengkuk dan juga kepala bagian belakang. Yang keempat nyeri otot dan juga sendi. Dan yang kelima insomnia. Yang keenam badan terasa lelah dan juga berdebar-debar. Nah, di sini merupakan patofisiologi dari penyakit hipertensi, di mana angiotensinogen, darah yang mengandung angiotensinogen ini diproduksi di hati. Nah, angiotensinogen ini dia akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh hormon renin yang diproduksi oleh ginjal. Setelah itu angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme yang terdapat di paru-paru. Nah, pada angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi. Aksi pertama itu yang berada di sebelah kiri, dia meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau hormon ADH dan juga rasa haus. Nah, ADH ini dia diproduksi di hipotalamus, tepatnya di kelenjar pituitari, dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan juga volume urin. Nah, karena sekresi ADH itu meningkat, maka sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Nah, kemudian di sini ada aksi kedua. Untuk aksi pertama nanti dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, di aksi kedua ini menstimulus sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron ini adalah hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron ini akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Ini lanjutan dari aksi pertama dan kedua.
Di aksi pertama tadi baru sampai osmolalitasnya itu pekat dan juga tinggi ya. Nah, untuk mengencerkannya kan jadi pekat kan. Nah, untuk mengencerkannya, volume cairan yang berada di ekstraseluler ini akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan intraseluler dan menarik dari bagian intraseluler. Akibatnya volume darah itu akan meningkat dan tekanan darah akan meningkat. Kemudian pada aksi kedua, tadi setelah NaCl kan NaCl diekspresikan itu menjadi berkurang karena direabsorpsi dari tubuh ginjal. Nah, naiknya konsentrasi NaCl di pembuluh darah ini akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan di ekstraselulernya yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan juga tekanan darah. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua. Ada faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Ini terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, umur dan juga jenis kelamin. Yang kedua, etnis atau suku bangsa. Dan yang ketiga adalah riwayat keluarga. Nah, umur dan jenis kelamin ini yang pertama, penyakit hipertensi ini cenderung lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Mengapa? Karena penyakit hipertensi pada wanita meningkat seiring dengan bertambahnya usia, beban tugas sebagai ibu rumah tangga, apalagi ibu rumah tangga yang bekerja dengan tingkat stres yang tinggi gitu. Sehingga lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, yang kedua, hipertensi berdasarkan jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis. Kemudian yang ketiga, nah, maksud dari dipengaruhi oleh faktor fisiologis itu pada wanita seringkali dipicu oleh perilaku tidak sehat seperti merokok, kelebihan berat badan, depresi, dan rendahnya status pekerjaan. Nah, maksud rendahnya status pekerjaan di sini pada wanita yang bekerja dapat disebabkan karena perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan. Kemudian yang ketiga, wanita cenderung memiliki tekanan darah sistoliknya itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tetapi setelah umur 65, perempuan cenderung lebih tinggi. Kedua, ada etnis atau suku bangsa di mana perbedaan yang diwariskan dalam tubuh bereaksi terhadap garam dan perbedaan dalam berbagai hormon yang mengontrol tekanan darah di darah. Kemudian yang ketiga ada faktor dari riwayat keluarga. Jadi seseorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer ini apabila dibiarkan secara alamiah tanpa adanya intervensi terapi bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu 30 sampai 50 tahun akan timbul tanda dan gejala hipertensi dengan kemungkinan komplikasinya. Jadi faktor gen itu sangat berpengaruh. Nah, di sini ada faktor yang dapat dimodifikasi. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kelebihan garam. Nah, kelebihan mengkonsumsi garam karena garam itu dia menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak keluar sehingga nanti akan meningkatkan volume dan juga tekanan darahnya. Kemudian yang kedua ada obesitas. Nah,
Kenapa sih obesitas juga menjadi salah satu faktor? Karena curah jantung dan juga sirkulasi volume darah penderita hipertensi yang obesitas itu lebih tinggi daripada hipertensi yang tidak obesitas. Kemudian di sini ada rendahnya kalium, jadi kurangnya mengkonsumsi kalium, makanan yang mengandung kalium. Rendahnya tingkat kalium itu berhubungan dengan meningkatnya tekanan darah. Kemudian yang keempat ada aktivitas fisik. Nah, di sini seseorang yang jarang berolahraga tapi terus makan, dia juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi gitu. Jadi sesekali gerakan badan agar penyakit hipertensi tidak diderita gitu oleh kita. Di sini juga ada faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu alkohol. Nah, alkohol ini jika diminum secara terus-menerus, dia akan menyebabkan hipertensi, bahkan juga stroke. Kemudian di sini juga merokok. Nah, kenapa sih merokok juga termasuk dari faktor terjadinya hipertensi? Karena kan di dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Nah, nikotin ini bersifat toksik terhadap jaringan saraf yang menyebabkan peningkatan tekanan darah baik sistoliknya maupun diastoliknya. Kemudian ini yang terakhir adalah stres gitu. Stres juga sangat berpengaruh pada penyakit hipertensi gitu. Karena kan stres itu bisa bersifat fisik ataupun mental yang akan menimbulkan ketegangan lebih cepat gitu. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mendiagnosis hipertensi gitu. Yang pertama, kita harus melakukan 3 kali pengukuran tekanan darah selama 3 kali pengunjungan terpisah. Jadi setiap 1 kali pengunjungan diusahakan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Kemudian setelah itu lakukan anamnesis. Jadi anamnesis ini berupa kegiatan komunikasi antara dokter dan juga pasien. Dokter itu kan sebagai orang yang mendiagnosisnya dan pasien itu sebagai orang yang ingin tahu informasi tentang penyakit apa yang dideritanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini harus pemeriksaan fisik lengkap dari mulai ujung rambut ya sampai ujung kaki, terutama pemeriksaan tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan penunjang meliputi tes urin. Ini sebagai penunjang saja, tes urin, kemudian pemeriksaan kimia darah untuk mengetahui kadar potasium, sodium, kreatinin, high density lipoprotein, low density lipoprotein dan juga glukosa. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan EKG. Jadi pemeriksaan EKG ini untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Kita masuk ke pengobatan. Jadi pengobatan untuk mengobati penyakit hipertensi ini dia terdiri dari 2 cara ya, ada non farmakologi, ada juga dengan farmakologi. Nah, non farmakologi berarti otomatis dia bukan menggunakan suatu obat-obatan, tetapi dia bisa diobati dengan cara melakukan perubahan gaya hidupnya, yang awalnya gaya hidupnya itu tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat agar kesehatan lebih terjaga. Beberapa gaya hidup sehat yang perlu diterapkan oleh seseorang yang mengidap penyakit hipertensi. Yang pertama, mengurangi berat badan. Yang kedua, diet kalori. Yang ketiga, olahraga dan aktivitas fisik. Yang keempat, mengurangi asupan garam. Yang kelima, diet rendah lemak jenuh. Yang keenam, diet tinggi serat. Yang ketujuh, tidak merokok. Dan yang kedelapan, istirahat yang cukup. Ada pengobatan farmakologi, jadi otomatis dia menggunakan obat-obatan, meminum obat-obatan. Jadi diberikan obat-obat anti hipertensi sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Nah, beberapa golongan obat anti hipertensi beserta contohnya. Yang pertama ada golongan diuretik.
Contohnya seperti furosemid, amilorin, spironolakton, hidroklortiazid, indapamid. Kemudian ada golongan beta blocker seperti atenolol, bisoprolol, metoprolol, carvedilol, dan juga propranolol. Yang ketiga ada golongan kalsium channel blocker, ada amlodipin, diltiazem, nicardipin, nifedipin, nimodipin, dan verapamil. Yang keempat golongan angiotensin converting enzim inhibitor atau biasa yang disingkat dengan AC inhibitor. Contohnya seperti kaptropil, enalapril, lisinopril, perindopil, ramipril, trandolapil. Kemudian yang selanjutnya ada golongan angiotensin 2 reseptor blocker. Contohnya seperti kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan juga valsartan. Dan yang terakhir ada golongan alpha blocker, contohnya doxazosin dan terazosin. Di sini kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit hipertensi ini merupakan keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah disertai dengan gejala-gejala yang ditimbulkan dan disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Orang yang sudah menderita penyakit hipertensi diharapkan mampu menjalani pengobatan secara rutin, baik secara non farmakologi maupun secara farmakologi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.